Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Arlis Muryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Riki Andreas, NPM 3622110013 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Berikut selengkapnya. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang kompleks sebagai penghubung kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar erat kaitannya dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan di dalamnya terkandung maksud dan tujuan yang ingin disampaikan, serta mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Sesuai dengan judul presentasi kita pada kali ini, yakni mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan. Ada 5 pokok bahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama mengenai pengertian hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua mengenai ciri-ciri bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga mengenai fungsi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat mengenai manfaat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni mengenai kesalahan berbahasa Indonesia. Untuk mempermudah kita dalam memahami materi, kita bedakan menjadi 2, yakni penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Kita mulai dengan pengertian bahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia juga memiliki arti sesuai dengan situasi, komunikasi baik formal dan non-formal. Artinya harus menjaga bahasanya dengan baik, jelas dan efektif dengan kaidah-kaidah bahasa yang telah ditentukan. Bahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Artinya apa? Pada saat penggunaan bahasa, wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Setelah kita memahami pengertian bahasa Indonesia yang baik, terus apa sih ciri-ciri bahasa Indonesia yang baik? Nah, ada 4 ciri-ciri bahasa Indonesia yang baik. Yang pertama, kebakuan lafal dalam berbahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, ada tata bahasa atas kata dan kalimat. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Yang keempat, ada kosakata yang baik dan benar. Lanjut, ada 2 fungsi bahasa Indonesia yang baik. Yang pertama, sebagai informasi. Maksudnya, untuk menyampaikan informasi saat berkomunikasi antara anggota keluarga, teman, dosen, dan masyarakat. Dan yang kedua, sebagai adaptasi dan integrasi. Maksudnya, untuk kita dapat menyesuaikan diri dan membaurkan diri di sekitar lingkungan kita. Setelah fungsi bahasa Indonesia yang baik, ada manfaat bahasa Indonesia yang baik. Ada 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan dalam berbahasa. Yang kedua, menumbuhkan kesopanan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, agar bahasa yang digunakan mudah dipahami semua orang. Yang keempat, mencerminkan pribadi yang baik. Jadi penting sekali untuk diri kita mengetahui bahasa Indonesia yang baik karena dapat mencerminkan perilaku dalam diri kita. Setelah kita mengetahui bahasa Indonesia yang baik, lanjut kita pahami bahasa Indonesia yang benar. Dimulai dari pengertian bahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti berbahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis,
sedangkan kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis dan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata. Yang kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang benar. Ada dua ciri-ciri bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, memiliki keefektifan bahasa. Artinya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah yang dapat mengakibatkan si pembaca dan pendengar mudah untuk memahami. Yang kedua, kosakata yang benar. Artinya, kosakata yang digunakan harus menggunakan kebakuan berbahasa. Lanjut, fungsi bahasa Indonesia yang benar. Ada 5 fungsi. Yang pertama sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, yang kedua sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang ketiga sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan, yang keempat sebagai lambang identitas nasional, dan yang kelima sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Setelah fungsi, kita menuju manfaat bahasa Indonesia yang benar. Ada 6 manfaat. Yang pertama, mengetahui kebakuan dalam bahasa. Yang kedua, mengetahui keefektifan dalam bahasa. Yang ketiga, meningkatkan rasa rasionalisme. Yang keempat, memperlancar dalam berkomunikasi antar suku, ras, dan daerah. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang keenam, melestarikan bahasa. Tadi kita telah membahas hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengenai pengertian, ciri-ciri, manfaat, dan fungsi. Lanjut, kita menuju ke kesalahan berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contoh kesalahan berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Ada 3 contoh. Yang pertama, merubah. Seharusnya ditulis dan diucapkan mengubah, karena asal katanya ubah bukan rubah. Ditambah imbuhan me dengan variasi bentuk morfem meng. Contoh yang kedua, karir. Karier bukan karir, pakai e bukan pakai i. Ini kata serapan dari bahasa Inggris career. Nah, kata karir sering digunakan dalam kolom pencarian kerja dan tulisan di media cetak dan elektronik. Contoh yang terakhir yakni atlet dan apotek. Sering kita mengucapkan dan menulis kata yang salah, bukan atlet dan apotek, seharusnya atlet. Pakai e karena atletik bukan atletik, dan bukan apotik, pakai i karena apoteker bukan apoteker. Yang perlu diperhatikan berbahasa dalam ragam lisan. Yang pertama, perlu kehadirannya lawan tutur. Yang kedua, unsur gramatikal tidak lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi punktuasi, jeda, dan ritme suara. Yang kelima, kebakuan lafal. Setelah ragam lisan, kita menuju ke ragam tulis. Ada 4 yang perlu diperhatikan berbahasa dalam ragam tulis. Yang pertama, tidak perlu kehadiran lawan tutur. Yang kedua, unsur gramatikal lengkap. Yang ketiga, tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi tanda baca atau ejaan. Itu tadi presentasi dari saya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang tidak menyinggung lawan bicara, dan tiap katanya adalah bagian dari kata-kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu dilestarikan oleh penduduk Indonesia itu sendiri.
Dan penggunaan bahasa Indonesia itu pun harus sesuai dengan situasi, tempat, dan keadaan ketika kita berkomunikasi. Dan pemilihan kata yang tepat ketika berkomunikasi dengan orang lain demi mengurangi terjadinya perbedaan pemahaman dan menyakiti hati lawan bicara kita. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.